oleh Ibu Darmawati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Kepada Ibu Darmawati dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Fikri ya. Bu Fikri dosen UHAMKA juga. Beliau mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa. Ya, jadi dilibatkan mahasiswa dalam kegiatan ini, Bu. Ada mahasiswa, ada dosen, ada guru, ada murid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen UHAMKA, fisika ya Pak ya, kemudian Bu Ilsa selaku guru pengampu di SMA Negeri 80, Mbak Fikri mahasiswa UHAMKA ya, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 80 khususnya kelas 10 MIPA 2. Alhamdulillah pada hari ini ada kegiatan pengabdian ya Pak ya dari UHAMKA untuk di dunia pendidikan khususnya di SMA Negeri 80 ya Pak ya. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga UHAMKA bisa bekerja sama dengan kami, dan semoga dengan apa yang akan disampaikan oleh UHAMKA ini bisa memberikan banyak ilmu untuk kami dan khususnya untuk anak-anak kami siswa-siswi SMA Negeri 80. Mestinya saya berharap teman-teman guru eksak bisa bergabung di sini agar bisa mendapatkan ilmu dari dosen-dosen muda yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kami guru-guru tua atau guru senior lah. Kalau tua kesannya ya guru-guru senior yang tentunya mungkin dengan berbagai kesibukan kami tidak punya waktu banyak untuk melakukan pengembangan diri di luar sana. Dan hal ini juga disambut baik oleh Ibu Tuti selaku kepala sekolah. Dan semoga kerjasama dengan UHAMKA tidak hanya sampai hanya kegiatan hari ini saja, tapi bisa berkelanjutan. Salam dari Ibu Tuti dan pesan beliau semoga kegiatan hari ini memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena harus lebih konsentrasi, ini jalan macet sekali. Terima kasih, semoga semua bisa berlangsung tanpa kendala yang berarti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Darma. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ilsa selaku guru fisika SMA Negeri 80 Jakarta. Kepada Bu Ilsa dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nuraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Darmawati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 80 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Tri Isti selaku dosen pendidikan fisika beserta Bapak Martin dan mahasiswa pendidikan fisika serta adik-adik 10 MIPA 2 SMA Negeri 80 Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian dari FKIP Pendidikan Fisika UHAMKA. Saya sebagai guru bidang studi dari mata pelajaran fisika mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah akan menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengabdian di SMA Negeri 80 Jakarta. Semoga apa yang diberikan dari rekan-rekan FKIP UHAMKA Pendidikan Fisika dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, tentunya kepada peserta didik 10 MIPA 2 SMA 80.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ilsa atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Isti selaku perwakilan dari tim pengabdian. Pada Bu Isti dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Apakah terdengar suara Ibu Ananda? Dengar, Bu. Dengar ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darmawati MPD selaku Wakakurikulum SMA Negeri 80 Jakarta. Yang kedua, terima kasih kepada Bu Ilsa Sabira SPD selaku guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 80 Jakarta. Dan kepada teman-teman, Bu Isi menyebutkan teman-teman ya, karena tidak selisihnya tidak begitu banyak usia kita kan ya, untuk teman-teman yang kelas 10 ya. Baik, kali ini Ibu mewakili dari pihak kampus, kami selaku tim pengabdian masyarakat untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA untuk program studi pendidikan fisika. Jadi tujuan kami berada di sini ya teman-teman sekalian, ingin melakukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang ditujukan ke sekolah-sekolah. Jadi kami bekerja sama dengan SMA Negeri 80. Pertama-tama saya izin dulu Ibu Darmawati untuk melakukan pengabdian di sekolah 80 ini, SMA 80. Kemudian tak lupa dapat salam Ibu dari Ketua LPPM, dari Prof. Nani, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada tim kami fisika untuk dapat melakukan pengabdian di SMA 80 khususnya. Kemudian juga tak lupa dapat salam juga Bu dari Pak Dekan FKIP kami, Pak Dr. Desvian Badarsa. Beliau sangat senang sekali karena bisa diberikan kesempatan para dosennya, para mahasiswanya untuk bisa melakukan pengabdian di SMA 80. Nah, itu Ibu. Kemudian teman-teman, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang kami ambil temanya sesuai dengan kondisi sekarang yang sedang kita alami ya teman-teman ya. Kita sedang pandemi, sedang ada COVID-19 ya, yang sedang menyerang di Indonesia. Terutama yang lebih sedang ini ya, sedang tinggi-tingginya itu pada di daerah Jakarta ya, Jakarta dan sekitarnya. Nah, itu adalah salah satu tema yang akan kami ambil, yaitu mengadakan pelatihan penggunaan media praktikum online ya berbasis animasi interaktif. Yang khususnya kami mengambil untuk PET ya, interaktif untuk simulasi PET. Nanti akan dibantu oleh tim materi dengan Pak Martin, kemudian dengan mahasiswa kami dari pendidikan fisika oleh Kakak Nanda nanti ya. Kakak Nanda adalah mahasiswa semester 6 yang kami ikut sertakan. Jadi tim pengabdian di program studi UHAMKA Fisika ya khususnya, semuanya itu dalam setiap kegiatan pengabdian di sekolah ataupun di masyarakat selalu mengikut sertakan mahasiswanya ya, agar mahasiswanya bisa terjun langsung bagaimana kondisi di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kami hanya mengikutkan satu orang Ibu untuk mahasiswa ya teman-teman, hanya ada satu mahasiswa yang ikut Kak Nanda, nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan Kak Nanda. Kemudian teman-teman untuk tujuan ini ya, tujuan pelatihannya kita memberikan alternatif kegiatan praktikum secara online ya dalam menjalankan pembelajaran dari rumah ya yang teman-teman sedang lakukan, yang berlaku khususnya di daerah Jakarta. Kemudian tujuan pengabdian ini juga bertujuan untuk melakukan kerjasama perguruan tinggi khususnya di pendidikan fisika UHAMKA dengan sekolah yang kami pilih adalah sekolah SMA Negeri 80 Jakarta ya. Kemudian tentunya tujuan lainnya masih banyak ya teman-teman. Salah satunya juga menjadikan salah satu syarat yang nantinya sekolah maupun perguruan tinggi untuk melakukan akreditasi. Jadi poin pengabdian ini sangat diperlukan baik dari pihak sekolah, baik dari pihak perguruan tinggi untuk
melengkapi salah satu syarat akreditasi penilaian di sekolah atau di perguruan tinggi. Ya, kemudian nanti pengabdian masyarakat ini kita menggunakan metodenya secara online ya dengan daring melalui platformnya dengan Zoom meeting. Ya, nanti akhirnya kegiatan ini akan menghasilkan yang pertama yang diharapkan akan diperoleh hasil yang sangat maksimal dalam pelaksanaan praktikum secara virtual atau secara online ya dengan daring. Nah, itu kemudian hasilnya juga nanti bisa teman-teman terapkan. Ini nanti akan diberikan beberapa teori atau materi yang berkenaan dengan materi fisika di kelas 10 ya teman-teman. Nanti akan diberikan pelatihannya menggunakan PET simulation gitu ya. Nah, itu tujuan akhir dari kegiatan ini. Jadi semoga bermanfaat dan kegiatan ini tidak cukup di hari ini saja, ya nanti akan berlangsung setelah workshop juga ada kegiatan langsung teman-teman untuk melakukan hasil atau kerja workshop dalam mengaplikasikan simulasi PET ini. Ya. Itu harapan dari kami, Ibu selaku tim pengabdian dengan Pak Martin, dengan Kak Ananda mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika nanti kurang sempurna atau kita akan berproses ya untuk saling melengkapi dan memperbaiki. Mungkin itu saja Kak Ananda, Bu Darmawati dan Bu Ilsa dan Pak Martin sambutannya semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wisti atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Martin. Kepada Pak Martin dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Nanda atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Darmawati MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 80 Jakarta khususnya di bidang kurikulum. Yang sama-sama kita hormati Ibu Tristi Hartini MPD selaku tim pengabdian masyarakat sekaligus juga merupakan dosen di program studi pendidikan fisika FKIP UHAMK. Yang sama-sama kita hormati pula Ibu Ilsa Syabira SPD selaku guru bidang studi fisika di SMA Jakarta. Yang saya banggakan Kak Anda, Kak Nuraini Nandasari, mahasiswa di pendidikan fisika yang dalam hal ini dilibatkan menjadi narasumber juga di pengabdian hari ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya dalam acara hari ini, teman-teman, adik-adik SMA Negeri 80 Jakarta khususnya di kelas 10 yang bahagia yang saya banggakan. Baik, Kananda, terima kasih tadi memberikan kesempatan kepada saya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu MPD yang telah memberikan kesempatan ya, mengirimkan dari tim pengabdian program studi pendidikan fisika FKIP UHAMK yang namanya dikasih penuh oleh LPPM, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UHAMK. Semoga pengabdian ini akan kayak langkah awal kerjasama antara program studi dengan SMA Jakarta di bidang yang lain ya, terutama dalam bidang penelitian mungkin nanti ya, kemudian pengabdian yang sama seperti sekarang ini, lalu kemudian dalam penerbitan artikel-artikel ilmiah dari SMA 80 Jakarta,
bahkan nanti juga mungkin dalam bidang-bidang seperti Al-Islam ke Muhammadiyah. Injek dong, gue Baik, mohon. Itu kan buat tidur. adik-adik semua, sebelum saya memulai ya materi hari ini, mungkin ada yang bisa on-cam ya. Hanya sekedar memastikan saja adik-adik bahwa adik-adik masih di dalam ruang Zoom ini ya. Bilsa ya, mohon maaf Bilsa. Mungkin dari teman-teman adik-adik semua yang bisa on cam, yang bisa apa namanya mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan agar kami dari tim pengabdian itu apa ya tahu gitu bahwa adik-adik memang fokus di dalam ruang Zoom ini, tidak nyambi di apa ya mungkin dengan teman atau dengan siapa. Jadi mohon jika ada yang bisa on cam silakan on cam. Ini mohon maaf ya adik-adik semua. Baik, adik-adik sebelum saya memulai materi, ya, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semua. Adik-adik di kelas 10 ini pernah kebayang nggak atau pernah menyangka nggak gitu ya akan masuk di SMA 80 ya, dan apa namanya memilih jurusan IPA, kemudian mendapat mapel atau mata pelajaran fisika. Ada nggak yang seperti itu? Mungkin Usman mungkin? Pernah nggak Usman kebayang sebelumnya dari SMP gitu, masuk SMA 80, ambil jurusan IPA, dapat mata pelajaran fisika? Ya gimana Kak? Ya. Kurang jelas. Ya, Usman. Kurang jelas suara saya? Iya, kesek-kesek. Kresek-kresek ya? Oke, baik-baik. Usman, pernah kebayang nggak setelah SMP, kemudian masuk ke SMA 80, kemudian masuk ke jurusan IPA, lalu mendapat mata pelajaran fisika? Kebayang nggak sebelumnya? Belum. Kebayang ya teman-teman ya? Teman-teman SMA 80 kemudian dapat jurusan IPA dan dapat materi fisika ya Usman ya, atau Harbi mungkin nggak kebayang sebelumnya. Ini Harbi keren sekali ya, dia pakai apa seragam ini. Aduh, gimana Harbi? Apa nggak kebayang sebelumnya gitu? Dapat IPA Pak? Nggak kebayang ya? Oke, nggak kebayang ya. Dapat mata pelajaran fisika gitu juga nggak kebayang ya? Awalnya mau ngambil IPS apa gimana, Harbi? Awalnya emang mau ambil IPA. Oh, mau ngambil IPA ya, berarti akan kebayang dong nanti akan dapat materi fisika gitu ya, materi kimia, kemudian biologi gitu kan ya. Kalau di IPA itu kan mata pelajaran wajibnya itu kan 3 itu. Atau siapa lagi nih? Nurhaliza? Nurhaliza gimana? Apanya, Kak? Ya, akan menyangka sebelumnya dapat di SMA 80, kemudian jurusan IPA, terus dapat mata pelajaran fisika deh sama Bu Ilsa. Nggak nyangka. Oh, nggak nyangka ya. Ya. Awalnya emang mau ngambil jurusan IPS gitu? Iya. Gitu, iya, ya, baik. Baik, teman-teman, saya mau tanya lagi nih, ya. Teman-teman itu pernah nggak dengar dari temennya, kakak tingkatnya gitu, kakak kelasnya gitu ya, atau dari saudaranya gitu, yang sudah SMA, ambil jurusan IPA, kalau fisika itu sulit? Atau fisika itu jelimet gitu ya? Atau fisika itu banyak rumus-rumus, setiap kali masuk pelajaran Bu Ilsa itu rumus aja yang dikasih? Atau hitung-hitungan, yang ngerjain soal yang sulit itu pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah nggak dengar dari teman-teman sebelumnya, teman-teman kakak tingkatnya gitu? Pernah nggak? Kalau fisika itu pelajaran yang sulit. Nadira? Eliska? Pernah? Oh, pernah ya. Pernah.
Apa kebanyakan? Kebanyakan bilang kayak gitu. Kalau fisika itu sulit. Fisika sama kimia Kak katanya. Oh, fisika sama kimia ya. Tapi kenyataannya gimana setelah belajar sama Bu Ilsa? Nggak tahu Kak. Oh, enggak. Kok nggak tahu? Iya. Belum Mungkin mulai kita pertemuan, paham Pak. kalau itu. Oh, gitu. Oke, ini baru pertemuan pertama ya Bu Ilsa ya. Oke, baik. Teman-teman sangat beruntung sekali. Suaranya hilang, Pak Martin. Pak itu kemut, Pak. Oh ya, sorry. Sebuah keberuntungan ya. Dan saya pikir apa ya? Teman-teman ini ya sangat-sangat beruntung gitu ya, karena baru pertemuan pertama teman-teman sudah mendapat ilmu dari tim pengabdian program studi pendidikan fisika, terutama untuk ya tema-tema praktikum online, karena ya kita tahu ya bahwa pandemi ini tidak mungkin kita masuk ke sekolah gitu kan, karena ya kebanyakan ya praktikum itu dilakukan secara tatap muka ya, secara langsung. Nah, teman-teman semua ya, saya yakin dan percaya nanti Bu Ilsa akan memberikan atau memiliki metode mengajar yang sangat baik ya dalam mentransmisi ilmu fisika ya kepada teman-teman semua. Baik, teman-teman ya, mengenai tema kita hari ini ya, yaitu praktikum secara online ya atau virtual lab ya. Nah, ada nggak sih di antara teman-teman yang sudah pernah melakukan praktikum fisika ya di SMP ya, karena kalau di SMA kan memang tidak pas pandemi ya. Nah, jadi teman-teman diperbolehkan ke sekolah gitu. Nah, ada nggak di SMP itu yang pernah melakukan praktikum secara langsung atau praktikum online? Ada nggak di SMP? Mungkin Zaki mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada. Nggak pernah, Selama di SMP? Nggak ada, Pak. Belum ada. Belum pernah praktikum fisika atau IPA terpadu? Belum. Oke, baik, teman-teman. Ada ini gambar doang, Pak. Ya? Gimana, Zaki? Ada ini gambar. Pak. Oh, gambar ya. Oke, iya. Baik. Ya, jadi praktikumnya gambar gitu ya. Kemudian siapa lagi nih yang ini? Saya mau tanya Tengku. Tengku, gimana Tengku di SMP pernah nggak praktikum langsung dengan gurunya gitu ya di SMP, atau praktikum online gitu, pernah nggak Tengku? Belum, Pak. Belum. Pernah, Terus ngapain? Gambar juga sama kayak Zaki? Belum juga, Pak. Oh, belum juga. Oke, baik. Baik, teman-teman, terima kasih ya. Jadi 2 orang tadi jawab belum ya, cowok. Sekarang saya mau ke cewek deh. Angelika Berliana. Nah, ini di SMP kira-kira sudah pernah belum Angelika praktikum baik secara online di mata pelajaran IPA ya, IPA terpadu, atau praktikum secara daring ya, karena kan kalian kelas 3 SMP kelas 9 itu kan juga ada ujian praktik kalau nggak salah ya. Belum, Pak. Oh, belum juga ya. Oke, baik. Kemudian siapa lagi nih? Widya Stuti juga sama? Iya. Belum pernah. Belum pernah praktikum ya? Belum ya. Di mata pelajaran IPA mengukur atau apa gitu, belum pernah? Belum. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oke, sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya, baik. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada hari ini, teman-teman. Teman-teman bisa screenshot ya, lalu kemudian update di status WA atau di Facebook ya. Saya juga mau screenshot ini. Ya, mau saya update di status WA saya. Baik, teman-teman semua. Ya, jadi hari ini kita akan
melakukan ya pelatihan penggunaan media praktikum online berbasis animasi interaktif ya. Tentu bagi siswa-siswa di SMA Negeri 80 Jakarta untuk pemindahan IPA. Seperti yang dikatakan oleh Bu Isi tadi teman-teman bahwa acara ini ya atau kegiatan ini akan dilakukan selama 2 hari ya. Nah, jadi hari pertama ini teman-teman nanti akan mendapatkan materi ya, mendapatkan tutorialnya dari Kananda, dari saya. Lalu besok ya, nah besok kita tidak bertemu secara Zoom ya dengan menggunakan Zoom meeting, tapi nanti kita akan koordinasi di grup WA ya. Nah, nanti teman-teman akan kami berikan LKPD-nya ya, akan kami berikan lembar kerjanya, lalu teman-teman nanti secara berkelompok ya itu mengerjakan ya tugas yang ada di LKPD. Begitu teman-teman. Baik, oke ya. Jadi ini, nah pendahuluan. Jadi kita masuk ke pendahuluan. Nah teman-teman tadi saya bilang ya bahwa fisika itu ya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari ya perilaku dari fenomena atau gejala alam yang melalui pengamatan dan pengukuran. Jadi teman-teman belajar fisika itu sebenarnya itu berangkat dari fenomena atau gejala-gejala alam ya yang terjadi di alam semesta ini ya, baik itu yang bersifat mikroskopis maupun bersifat makroskopis ya. Bahkan sampai kepada teman-teman ya, sampai kepada alam semesta yang luas ini. Ya, oleh karena itu di fisika itu ada cabang yang namanya astrofisika ya. Itu ada ilmu yang menggabungkan antara astronomi ya dengan fisika, namanya astrofisika. Ya. Nah, jadi segala ya gejala alam, fenomena alam yang ada di alam semesta ini itu dipelajari perilakunya. Ya. Nah, tentu melalui ya teman-teman pengamatan, ya, penelitian, lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah pengukuran yang akan teman-teman nanti dapatkan di kelas 10 pelajaran awal. Itu tentang besaran dan satuan. Di dalamnya juga nanti ada pengukuran, ya. Gitu teman-teman. Lalu kemudian ya eksperimen atau praktikum ya tentu ini menjadi kegiatan yang sangat penting ya. Kenapa? Ya karena fisika itu ya itu ilmu pengetahuan melalui pengamatan, ya enggak? Kalau kita mengamati berarti kita harus melakukan secara berulang-ulang gitu kan ya. Nah, teman-teman tentu eksperimen itu adalah atau praktikum itu tentu menjadi bagian penting dalam pelajaran fisika, ya. Nah, untuk mengamati, ya, kemudian menguji, ya, dan membuktikan, ya, teori yang berkembang, ya, sehingga diperoleh pengembangan teori secara ilmiah, begitu ya, teman-teman ya. Jadi kedudukan eksperimen atau praktikum itu sangat penting, ya. Nah, makanya tadi sayang sekali ketika teman-teman di SMP itu belum pernah melakukan eksperimen atau praktikum, ya. Minimal kalau di fisika itu kita melakukan pengukuran. Ya, bagaimana kita menggunakan alat ukur, ya, bagaimana alat ukur apa saja ya yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran yang ada di alam semesta ini, itu minimal kita harus tahu, ya. Misalkan Zaki ya iseng-iseng di rumah ngukur panjang meja makan gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan tidak menggunakan metode yang benar nanti akan salah hasil pengukurannya gitu kan Zaki ya. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, jadi dari hal-hal yang paling kecil pun diperhatikan di dalam fisika, terutama tadi di pengukuran. Nah, teman-teman semua, ya, tentu ya kegiatan eksperimen atau praktikum ini tidak akan mungkin terjadi. Ya, kenapa? Ya karena kita tahu sekarang di masa pandemi COVID-19, ya bahkan saat ini kita sedang naik-naiknya ya kasus di Indonesia. Tembus kemarin di angka sampai ke 50.000 ya. Walaupun hari ini ya kemarin itu saya lihat kasusnya 33.000 ya sudah ada tren penurunan. Tapi ya memang tidak mungkin ya, tidak mungkin kita hanya untuk melakukan praktikum kemudian bertemu di sekolah, itu tidak mungkin sama sekali. Ya, dari pihak sekolah, dari pemerintah juga pasti akan melarang. Nah, teman-teman, pandemi ini yang menjadi kendala kita untuk melakukan praktikum ya secara langsung atau secara tatap muka. Ya. Nah, tadi padahal ya konsep fisika itu yang nyata ya maupun yang abstrak ya, ingat nih, yang nyata maupun yang abstrak
itu perlu memanfaatkan kegiatan praktikum ya untuk mempermudah memahami teman-teman memahami konsep di fisika. Jadi teman-teman dapat konsep fisika itu juga apa namanya diperkuat ya oleh praktikum. Ya, jadi teman-teman dapat teori dari Bu Ilsa nanti tentang misalkan hukum Newton, ya, tentang pengukuran, kemudian tentang apa itu kinematika gerak. Nah, itu harus dibuktikan dengan melakukan eksperimen atau praktikum seperti itu. Oh, benar nggak nih kata Bu Ilsa kayak gini? Ya, benar nggak sih rumus kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu? Nah, jadi kita harus melakukan pengujian gitu kan ya untuk membuktikan teori-teori yang telah diberikan oleh guru kita. Begitu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu alternatif solusinya yang kami dari tim pengabdian masyarakat pendidikan fisika itu memberikan solusi apa? Dengan melakukan praktikum secara virtual. Teman-teman nanti nggak harus ada pelajaran fisika ya, teman-teman buka ininya enggak ya. Teman-teman di rumah mau belajar fisika, mau masuk ke materi yang manapun itu bisa nanti dengan menggunakan ada nanti akan kami jelaskan lebih lanjut ya. Nah, teman-teman coba lihat di sini ya. Ini adalah salah satu ya atau banyak ya ini banyak ruang lingkup di fisika itu teman-teman ya. Ini kita lihat ya ada fisika modern ya berkaitan dengan atom ya. Ini tentang pengukuran ya yang nyata. Ini tentang optik ya. Ini juga tentang pengukuran juga ya waktu. Ini tentang apa? Magnet. Ini juga bisa dibilang abstrak nih teman-teman ya. Kenapa ya? Karena magnet itu kok ya nggak ada medianya, nggak ada mediumnya, itu kok dia bisa menarik benda gitu kan ya. Nah, itu juga bisa dibilang abstrak ya. Maka kita harus buktikan nanti. Ya, ini tentang magnet ya. Lalu kemudian ini tentang apa lagi nih? Nah, ini tentang apa? Loop ya enggak? Tentang loop ya atau alat-alat optik ya. Nah, ini loop ini alat optik atau mikroskop ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Sebenarnya teman-teman, yaitu ada banyak aplikasi ya yang berbasis web juga ada yang apa nih namanya yang aplikasi dengan menginstal langsung ke dalam laptop juga ada ya untuk melakukan praktikum-praktikum secara virtual itu ada banyak ya terutama di mata pelajaran fisika. Kalau kita lihat di sini ada ini namanya fastchak.com fastchak.cz ya ini dikembangkan oleh Rusia ya ini juga bagus ya teman-teman nanti bisa apa namanya ketik di web browser fastchak.cz nanti saya akan coba buka ya kita coba sama-sama buka. Lalu kemudian di Indonesia sendiri itu ada rumah belajar teman-teman ya ini juga merupakan salah satu apa namanya platform dari pemerintah ya untuk mengembangkan apa namanya virtual lab ya walaupun di dalamnya juga ada materi-materi yang lain ya materi-materi secara teoritis dan sebagainya tapi di dalamnya saya lihat juga ada apa namanya virtual lab juga dan di sini ada pet simulation yang akan kita gunakan pada hari ini ya nah ini adalah pet simulation yang dikembangkan oleh Colorado University gitu teman-teman. Kenapa kami memilih pet simulation? Kenapa tidak memilih fastchak.cz atau rumah belajar? Ya karena memang menurut kami ya di tim pengabdian itu pet simulation merupakan aplikasi virtual lab ya yang memang sudah user friendly dan mereka juga sudah apa namanya melalui riset-riset yang sangat panjang gitu ya dalam mengembangkan virtual lab. Jadi pet simulation ini sudah lama teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ya. Jadi ini kita lihat ya tampilan atau logo dari pet simulation. Nah, sebenarnya sama tadi ya. Berangkatnya dari mana sih pet simulation ini? Apa sih tujuan mereka ya mengembangkan virtual lab seperti ini? Ya, tujuannya adalah untuk memvirtualkan ya atau untuk memvisualisasikan di dunia nyata ya dengan di dunia virtual. Ya, nah atau animasi, ya kan? Nah, kalau di dunia nyata ya gini teman-teman praktikumnya, ya ada
multimeter ya, kemudian ada apa namanya, ada power supply ya. Nah, kalau di media interaktif ya seperti ini. Ya, ini ada multimeternya ya. Lalu kemudian di sini ada apa namanya? Ada komponen-komponennya, ada baterai ya, kemudian ada resistor, ada 2 resistor ini, ada hambatan ya. Lalu kemudian dibuatlah teman-teman ya, dibuat apa? Ya dibuatlah apa namanya ya? Tambahan-tambahan. Tambahannya apa? Oh, ini ada elektron ya, ada elektron yang seolah-olah dia berjalan ya, atau mengalir di sepanjang penghantar. Nah, kalau di dunia nyata kan nggak ada, ya nggak, kita nggak bisa ngelihat elektronnya kan ya. Gimana kok elektronnya di mana nih? Oh, dia kata guru kalian, kata Bu Ilsa, nanti ini elektronnya ini akan mengalir nih ya dari kutub negatif ya ke kutub positif. Lalu arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Mana Bu, kok nggak kelihatan? Nah, maka divisualisasikanlah oleh Colorado University. Ya, jadi mereka membuat di dalam animasi ini ada semacam elektron ya yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, lalu ada arus listrik teman-teman ya yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, nah itu kelebihannya ya untuk virtual lab ini. Nah, jadi tujuannya sama semuanya, semua platform sama ya, baik itu di Pascak CZ ya maupun di PET simulation itu sama. Yaitu memvisualisasikan ya atau mendigitalisasikan apa yang ada di dunia nyata ya, terutama untuk praktikum tadi dan di dunia virtual. Begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf Pak dosen. Ya Bu. Mohon izin untuk meninggalkan room ya. Ya, siap Bu Dharma. Terima kasih banyak ya Bu. Sama, terima kasih Ya. Pak, terima kasih Bu Lisa, Bu Ya. siapa ya? Ibu Triisti Bu. Putri Isti, mahasiswa dan rekan-rekan. Mohon izin meninggalkan room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Itu Mas Sony. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi PET simulation itu ya adalah software yang termasuk dalam multimedia interaktif ya yang dikembangkan tadi oleh Universitas Colorado. Nah, teman-teman, PET simulation ini dapat ditelusuri atau dapat diakses melalui alamat https ya pet.colorado.edu. Nah, nanti akan kita coba ya masuk ke dalam alamat ini, teman-teman nanti akan coba kita pandu ya untuk bereksplorasi di dalam PET Colorado ini. Jadi ini ya, ini adalah alamat webnya. Tentu teman-teman ini adalah bukan software ya. Saya bilang virtual lab yang gratis ya, tidak berbayar. Jadi teman-teman nggak perlu bayar kayak di ruang di sensor ya, kan Anda ya sensor ruang apa gitu ya. Nah itu kan berbayar tuh ya. Nah kalau ini gratis ya, jadi nggak perlu berbayar. Oke, nah PET teman-teman ya itu dikembangkan untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep visual ya. Simulasi PET menggunakan kekuatan gratis. Nah, jadi menangnya di PET ini teman-teman dia sudah tadi saya katakan user friendly, lalu kemudian kekuatan grafisnya itu juga sangat-sangat bagus ya dibandingkan dengan tadi ya di rumah belajar itu saya sudah lihat ya sangat sederhana sekali ya, tapi ya memang sangat mendukung ya dengan pembelajaran kita di Indonesia ini. Ya konteksnya dapat gitu ya kalau di rumah belajar itu, tapi kalau di PET ini memang kita harus memahami lebih fokus lagi karena memang disediakan untuk di seluruh dunia teman-teman ya, jadi bukan cuma di Indonesia ya, jadi seluruh dunia. Jadi mungkin ada beberapa bahasa ya atau kata atau kalimat yang nggak nyambung gitu ya, bukan nggak nyambung sih sebenarnya, tapi nggak pas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah kemudian PET dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas ya sumber daya STEM interaktif. Nah, ini teman-teman sains ya, teknologi, teknik dan matematik yang dapat digunakan di seluruh simulasi PET. Jadi, memang pengembangan PET itu teman-teman dikembangkan dengan meningkatkan aksesibilitas dari STEM ini. Ya.
Kemudian PET membutuhkan komputer yang sudah terinstall program Java atau Flash. Nah, teman-teman jadi tidak usah khawatir ya kalau teman-teman yang males, bukan males ya, nggak mau pakai laptop gitu ya, nggak mau pakai komputer atau PC, teman-teman bisa pakai nanti gadget ya, menggunakan smartphone-nya itu bisa. Yang penting di smartphone-nya sudah terinstall program Java atau Flash. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan beranda tadi ya, sudah saya sampaikan di awal. Tampilan beranda dari PET simulation ya. Nah, ini adalah apa namanya beberapa bidang studi ya, beberapa bidang studi atau mata pelajaran yang telah dibuat oleh PET simulation ya, seperti fisika, kemudian kimia ya, kemudian matematika ya, kemudian ilmu alam ya, ilmu bumi, kemudian biologi. Nah, ini adalah bidang studi yang teman-teman dapat pelajari, dapat akses di PET simulation. Oke, nah ini adalah salah satu tampilan ya untuk fisika itu sendiri. Di sini ada 43 virtual lab ya yang telah dikembangkan oleh PET simulation. Nah, nanti salah satunya yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum Newton. Dan pas banget teman-teman di kelas 10 ya, di kelas 10. Oke. Nah, ini adalah halaman login ya untuk masuk ke dalam PET simulation. Tapi halaman login ini hanya untuk guru sebenarnya, tapi kalau teman-teman ya nanti mau explore lebih dalam lagi ya, mau login ke PET ini itu silakan. Ya nanti silakan teman-teman register dulu ya. Register dulu. Oke, selamat mencoba dan terima kasih. Oke, sebelum saya tutup ya, saya ingin share screen dulu. Bentar. Baik, teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal ya bahwa untuk membuka PET simulation ya kita harus mengakses di ini teman-teman. Ya, jadi pet.colorado.edu. Ya, ini adalah alamat webnya. Waduh, si Zaki ngantuk tuh. Zaki begadang semalam, Zaki? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke ya, ini kita enter ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan beranda untuk PET simulation. Oh ya teman-teman, ya kelas 10 MIPA 2 nanti kalau sudah sudah selesai dalam program kemitraan masyarakat ini, teman-teman boleh nanti berbagi ya ke teman-teman 10 MIPA yang lain, 10 MIPA 3, MIPA 4 ya, MIPA 1 itu silakan berbagi. Ya silakan disampaikan apa yang kami sampaikan hari ini ya, biar nanti praktikum fisikanya, praktikum fisikanya itu nggak ada lagi cerita yang nggak pernah praktikum, ya minimal kalian sudah praktikum secara online ya, terutama di kelas 10 ini teman-teman, ya jaga-jaga nanti mungkin pandemi akan berlanjut gitu ya, tapi kita doakan sih semoga cepat selesai gitu. Oke, nah ini adalah halaman berandanya teman-teman ya. Di sini ya ada fisika, ya ada kimia, ada matematika, ada kemudian ilmu bumi, lalu kemudian ada biologi. Nah, kita di sini karena materi fisika ya, maka kita pilih yang fisika. Oke. Nah, ini bertambah lagi satu teman-teman nih, ada 44 hasil. Ya, setelah kita tadi memilih bidang studi fisika. Nah, di dalam fisika pun teman-teman ya, di sini ada dibagi-bagi lagi nih, ya. Ada gerak, ya, kemudian ada gelombang bunyi, ya, kemudian ada energi, usaha, ya, kemudian ada termodinamika, ya, kemudian ada fenomena kuantum, ya, kemudian ada cahaya dan radiasi, ya, kemudian ada lagi ini tentang listrik, ya, magnet, dan sirkuit. Nah, jadi teman-teman semua topik ini teman-teman akan teman-teman dapatkan di SMA. Ya, jadi kalau kelas 10 nanti hanya sebatas mungkin sampai ke motion ya atau gerak dan ditambah mungkin nanti usaha energi ya.
Tapi nanti untuk yang fenomena kuantum itu dipelajari di kelas 12 ya. Kemudian untuk listrik magnet dipelajari di kelas 12 ya. Kemudian nanti untuk cahaya mungkin dipelajari di kelas 11 ya. Jadi nanti ini akan berguna terus teman-teman ya sampai teman-teman di kelas 12. Nah, di sini ada banyak nih animasinya. Bukan animasi, sorry. Virtual lab-nya ya. Nah, ini ada listrik ya. Jadi kita kayak praktek di dalam lab gitu ya. Nah, kayak praktek di dalam lab ada resistornya ya. Ada multimeternya, ada ampermeternya, ada voltmeternya seperti itu. Ya. Nah, ini ya kita lihat di sini ada hukum Faraday juga ada. Nah, ini juga yang akan nanti dipandu oleh Kak Nanda ya tentang force and motion yaitu tentang hukum Newton ya. Lalu kemudian teman-teman nanti ini tentang apa namanya gravitasi ya. Lalu ini ada banyak ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, ini ada vektor ya, kemudian ada gelombang ya. Ini ada banyak teman-teman. Nah, coba saya buka ya ini ya. Saya buka di force and motion. Teman-teman mohon maaf ya, ini jaringannya agak lambat ini ya. Kalau jaringan kita cepat teman-teman ya itu akan mudah ya terbukanya. Truk gitu ya. Cepat ya terbukanya. Ini agak lambat jaringannya. Ya mungkin nanti Kak Nanda akan menambahkan ya untuk di apa namanya force and motion ini. Baik, saya pikir itu Kak Nanda yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Baik, langsung saja ya Pak. Saya tampilkan simulasinya. Mohon izin untuk Bu Ilsa, Bu Isti, dan Pak Matin. Saya untuk izin share screen. Ya, sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Martin ya, untuk simulasinya bisa kita cari di search engine itu melalui Pet Colorado atau laman web yang dijelaskan oleh Pak Martin. Nah, ini kita langsung masuk aja ke laman webnya. Ya, ini saya menggunakan fitur yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan bahasa lain seperti bahasa Inggris, bisa memilih menu di choose language-nya gitu. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, itu simulasinya agak terbatas. Jadi di sini saya sudah melihat tadi kurang lebih ada 22 simulasi. Tetapi kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa Inggris, itu bisa lebih banyak secara simulasi yang dilihat. Nah, selanjutnya karena kita membahas tentang hukum Newton, maka di sini sudah kita pilih tadi di mata pelajaran fisika. Lalu kita klik item yang berkaitan dengan hukum Newton, yaitu gaya dan gerak. Nah, untuk memulai simulasinya, teman-teman bisa langsung mengklik saja atau memplay simulasinya. Nah, setelah teman-teman mengklik atau memplay dari gaya dan gerak dasar, di sini kan terdapat 4
item ya, atau 4 subbab lagi. Ada penjumlahan gaya, gerak, gesekan, dan percepatan. Nah, teman-teman disarankan untuk memilih gerak yang sesuai dengan hukum 2 Newton. Dan nanti akan diberikan juga modul dari praktikum yang ada di PET ini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya ketika teman-teman mengklik item bagian gerak. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa di kotak kuning ini terdapat 4 variabel, yaitu ada gaya, nilai, massa, dan kecepatan. Selanjutnya, sebelum memulai praktikumnya atau memulai simulasinya, teman-teman bisa mencentang terlebih dahulu variabel-variabel yang ada di kotak kuning. Fungsinya untuk teman-teman mengetahui nilai yang akan teman-teman gunakan sebagai data nantinya gitu di lembar data atau di LKPD yang akan teman-teman kerjakan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ketika teman-teman sudah mencentang atau mengklik variabel yang ada di kotak kuning, maka teman-teman bisa melihat seperti ini. Peti masanya 50 kg. Di sini ada lemari es masanya 200 kg. Terus ada anak perempuan, anak kecil itu 40 kg, ada pria dewasa 80 kg, ada tempat sampah itu 100 kg, dan kotak hadiah. Ini untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk percobaannya, yang pertama itu teman-teman bisa mengubah secara benda atau massa yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan di bawah ini terdapat gaya yang diberikan. Nah, gaya yang diberikan ini akan berpengaruh terhadap robot atau orang yang berada di sisi peti. Nah, sama saja seperti bunyi dari hukum 2 Newton bahwasannya apabila suatu benda bermassa M, jika mengalami gaya atau yang biasa kita ketahui sebagai F, force, maka arah percepatannya itu akan sama dengan arah gaya. Nah, umumnya besar dari percepatan nantinya, percepatan dilakukan akan sama dengan arah dari gaya. Untuk besarnya akan berbanding lurus dengan gaya, nah, tapi besar dari percepatan ini akan berbanding terbalik terhadap massa benda. Nah, yang teman-teman ketahui secara umum persamaan matematis dari hukum 2 Newton yaitu sigma F atau sigma penjumlahan gaya itu perkalian dari massa dengan percepatan. Nah, terus untuk mengetahui dari konsep tersebut, maka digunakanlah PET simulation ini atau simulasi ini agar teman-teman mengetahui konsep dari yang teman-teman pelajari. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang pertama atau simulasi yang akan saya jelaskan pertama ini untuk massa tetap dulu. Untuk massa tetap artinya misal teman-teman menggunakan sampai 5 data percobaan, tapi dengan benda yang sama. Misalnya teman-teman mau pakai untuk pertama ini menggunakan peti dengan massa 50 kg. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memberikan gayanya. Nah, gayanya ini bisa teman-teman atur di bagian gaya yang diberikan. Nah, di sini misalnya saya berikan massa gaya sekitar 53 Newton. Nah, nanti setelah teman-teman berikan gaya, teman-teman lihat atau teman-teman tinjau selama beberapa detik. Teman-teman bisa misalkan sekitar 10-15 detik. Nah, setelah 10-15 detik, bisa teman-teman lihat bahwa ternyata kecepatan akhir dari sebuah benda bermassa 50 kg ketika diberikan gaya sebesar 53 Newton, maka kecepatan akhirnya adalah 3,7 meter per second. Nah, sedangkan di persamaan matematisnya yang diketahui itu adalah nilai percepatan. Maka percepatan, untuk menghitung percepatan, teman-teman bisa menghitung kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Yang seperti teman-teman tahu, kecepatan awalnya tadi adalah 0 karena bendanya berasal dari diam gitu, tidak bergerak sebelum dikenai sebuah gaya.
Nah, terus ini untuk yang pertama. Selanjutnya, untuk berpindah ke simulasi selanjutnya atau untuk mengambil data selanjutnya, teman-teman bisa mengklik tombol orange ini, yaitu reset. Nah, agar simulasinya kembali ke awal. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman mengklik kembali atau mencentang kembali variabel-variabel yang ada di kotak kuning. Nah, untuk yang kedua, misalnya dengan massa yang sama, tetap 50 kg, kemudian teman-teman berikan gaya bebas gitu. Tadi 53, ini coba kita berikan 83. Maka kita lihat selama 10 hingga 15 detik. Nah, anggap waktunya sudah mencapai 10 detik, maka ketika teman-teman mendapatkan ada sebuah benda bermassa 50 kg dan mendapatkan gaya sebesar 83 Newton, maka kecepatan akhir dari benda tersebut adalah 3 meter per sekon. Begitupun seterusnya sampai teman-teman mendapatkan data percobaan yang diinginkan gitu. Selama misalnya teman-teman ingin melakukan sampai 5 kali pengulangan gitu. Itu dikembalikan dengan lembar data atau LKPD yang teman-teman kerjakan. Nah, selanjutnya untuk percobaan di mana gaya itu tetap namun massanya berbeda. Hasilnya akan seperti apa? Ini misalnya kita ganti dulu massanya, kita ganti dengan seorang laki dewasa. Kita taruh ke skateboard. Nah, jangan lupa untuk mengklik terlebih dahulu variabel-variabelnya. Nah, sama seperti percobaan sebelumnya, teman-teman berikan gaya yang sama untuk laki-laki dewasa ini. Misalnya kita gunakan itu 50 Newton. Ya. Kita tunggu atau kita lihat selama 5 detik hingga 10 detik. Nah, ini anggap sudah sampai 5-10 detik. Nah, maka ketika laki-laki dewasa diberikan gaya sebesar 50 Newton, maka kecepatan akhirnya adalah 0,9 meter per sekon. Nah, terus untuk selanjutnya bisa kita riset kembali, kita rubah massanya. Misal teman-teman ingin menggunakan ditambahkan nih laki-laki dewasa dengan anak perempuan kecil gitu. Nah, nanti teman-teman gunakan lagi dengan gaya yang sama sebesar 50 Newton. Lalu teman-teman tunggu beberapa detik, yaitu 5-10 detik. Nah, nanti hasil akhirnya kecepatannya berapa gitu. Nah, kecepatan itu yang nantinya akan teman-teman olah sebagai nilai dari percepatan. Nah, kemudian dari percobaan awal tadi, teman-teman bisa melihat gitu, apakah percepatan akan meningkat atau menurun ketika massa yang digunakan sama, tapi dengan gaya yang berubah-berubah. Sama dengan percobaan yang sekarang ini, ketika massanya berbeda dengan gaya yang tetap, apakah percepatannya semakin meningkat atau percepatannya semakin melambat. Nah, nanti ketika semua data telah diambil sama teman-teman, teman-teman bisa menganalisisnya melalui konsep yang teman-teman pelajari di hukum 2 Newton atau di hukum Newton secara keseluruhan gitu. Sampai di sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman silakan. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Eliska mungkin, Tengku, Widiasti, Nadira, silakan. Jika ada pertanyaan. Berarti paham ya? Mengerti ya, Eliska ya?
Ya mungkin Bu Ilsa bisa diperkuat Bu Ilsa, karena ini kan juga akan masuk ke dalam nilai praktikum ya Bu Ilsa ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi teman-teman nanti untuk hasil dari hasil kerja teman-teman di kelompok nanti itu akan dijadikan nilai praktikum juga buat Bu Ilsa gitu. Iya. Ya, gimana Bu Ilsa? Betul, ini karena materi hukum Newton ada di bab ketiga setelah besaran dan satuan. Nanti nilai ini akan saya jadikan sebagai nilai psikomotor. Ya, psikomotor. Jadi adik-adik 10 MIPA 2 yang kiranya ada yang mau ditanyakan ya seputar penjelasan dari Kakak Nanda tadi, silakan. Karena nanti setelah ini adik-adik akan diberikan kegiatan ya. Jadi adik-adik 10 MIPA 2 jangan malu-malu ya. Silakan dipergunakan kesempatan ini karena nggak semuanya dapat kesempatan yang bagus seperti ini ya, praktikum secara virtual. Jadi adik-adik silakan dipergunakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terkait simulasinya atau mungkin dari percobaan pertama atau penjelasan pertama ada yang belum dipahami, tidak apa-apa, disampaikan saja teman-teman. Silahkan. Ya, jangan malu-malu ya teman-teman ya. Terutama tadi terkait dengan persamaan ya atau rumus yang digunakan. Ya, tadi kan Anda menyampaikan ketika ada misalkan masanya tetap ya lalu diberikan gaya yang berbeda-beda ya. Nah, itu gimana cara mencari percepatannya, Kak? Nah, itu bisa ditanyakan. Ya, nanti kan Anda akan menjabarkan persamaannya. Kan tadi kan Anda cuman ini ya, cuman secara apa namanya? Secara verbal tadi ya. Kan Anda belum nulis tuh. Ya, belum ditulis persamaan yang digunakan. Ya, oh misalkan A sama dengan apa gitu persamaannya. Ya, nanti bisa ditanyakan ke Anda. Ya, karena teman-teman besok akan praktikum ya menggunakan atau temanya tentang force and motion ini. Lalu teman-teman nanti ada beberapa pertanyaan yang akan teman-teman jawab bersama kelompok. Gitu. Jadi kalau nggak paham silakan ditanyakan. Ayo jangan malu-malu. Usman, mana Usman? Nih, Usman udah ini nih, udah off cam. Rian, mana Rian? Silakan teman-teman. Kan Anda mungkin bisa ditampilkan kan Anda untuk apa LKPD-nya besok, LKPD Word untuk besok bisa ditampilkan ya. Mungkin Kak? Ya, baik Pak. Ini udah habis kan Anda ya penjelasannya ya? Sudah selesai ya? Insya Allah sudah Pak. Oh iya. Sebentar ya Kak. Kak, saya mau nanya Kak. Oh iya, silahkan. Itu Kak, coba tolong jelasin kembali lagi rumus yang tadi Kakak jelasin itu yang seputar hukum Newton itu Kak. Suaranya bisa agak diperbesar nggak? Di saya agak kecil. Maaf Kak. Iya. Saya mau nanya, coba Kakak bisa tolong jelasin kembali lagi gak hukum yang tadi Kakak jelasin itu yang seputar hukum Newton itu Kak? Oh iya. Mungkin gini ya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui dari SMP pun kan sudah ada mungkin ya di materi IPA. Bahwasannya di hukum kedua Newton itu rumusnya sederhana ya, sigma F sama dengan M kali A, atau yang biasa teman-teman ketahui itu
gaya F sama dengan perkalian antara massa dengan percepatan. Nah, Kananda, mohon maaf Kak. ya, ditulis. Ditulis aja kali Kananda di samping sini. Ditulis pakai ininya, pakai yang pen zoom-nya itu Kak. Nah, Pak. Ya, seperti ini ya teman-teman, untuk persamaan yang umum kita ketahui, yaitu gaya sama dengan atau sebanding dengan perkalian antara massa dengan kecepatan. Ini adalah persamaan umum yang kita ketahui dari hukum kedua Newton. Nah, nanti untuk di LKPD itu kan ada 2 percobaan ya. Yang pertama terkait dengan massa tetap, yang kedua itu terkait gaya tetap. Nah, nanti teman-teman bisa lihat jika massanya ini tetap, terus berarti kan teman-teman melakukan percobaan dengan gaya yang berbeda-beda dari massa tetap ini. Misal pertama teman-teman menggunakan gaya yang tadi saya coba itu 50 Newton. Nah, kemudian di simulasi ini diketahui kan nilai kecepatannya berapa meter per sekon. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nilai percepatannya itu melalui kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir, atau teman-teman bisa gunakan dari persamaan gaya sama dengan perkalian antara massa dengan percepatan ini gitu. Nah, kemudian di LKPD yang percobaan kedua, teman-teman bisa melihat jika gaya tetap dengan massa yang berubah seperti yang saya coba di percobaan kedua yang saya tampilkan tadi, kita menggunakan laki dewasa, seorang pria dewasa dengan massa 80 kg, terus dengan gaya yang sama yaitu 50 Newton. Nah, ketika teman-teman menambahkan lagi massanya dengan anak perempuan kecil, berarti 80 ditambah 40 kan 120. Nah, terus digunakan dengan gaya yang sama sebesar 50 Newton. Nah, teman-teman bisa mengetahui nilai percepatannya melalui nilai kecepatan akhir yang terdapat di simulasi, atau teman-teman gunakan persamaan dari F sama dengan M kali A ini. Nah, nanti teman-teman analisa. Menurut teman-teman, ketika massa tetap, massa dari sebuah ini benda ini tetap, terus diberikan gaya yang berubah atau berbeda-beda di setiap percobaannya, akan seperti apa nilai percepatannya? Apakah akan semakin meningkat atau akan semakin menurun? Nah, nanti teman-teman bisa analisa berdasarkan persamaan ini. Sama seperti ketika gaya tetap, namun massa yang digunakan itu berubah. Nah, teman-teman lihat lagi analisa berdasarkan simulasi ataupun berdasarkan persamaan. Apakah percepatannya itu semakin meningkat atau percepatannya semakin menurun. Jadi, di dalam simulasi ini sebenarnya yang teman-teman cari adalah nilai dari percepatannya. Gitu. Berdasarkan nilai kecepatan akhir atau berdasarkan dari persamaan. Begitu, Eliska. Bisa dipahami jawaban dari saya. Iya, Kak, bisa. Terima kasih, Eliska. Kenapa? Dari kecepatan awal dikurang kecepatan akhir sama dari persamaan yang itu kan, Kak? Iya, bisa 2 cara maksudnya. Bisa dari kecepatan awal, kecepatan akhir yang teman-teman lihat di simulasi dikurangi dengan kecepatan awal. Kan semua kecepatan awalnya ada 0 ya, karena semua bendanya adalah diam gitu. Atau teman-teman karena bisa juga dicari dengan persamaan ini. Kan teman-teman sudah mengetahui nilai massanya yang ada di skateboard. Nah, nanti teman-teman kan juga bisa melihat atau mengetahui gayanya berdasarkan rules yang ada di buat sini. Nah, teman-teman bisa mengetahui nilai percepatan juga gitu. Jadi kembali lagi gitu, disesuaikan dengan LKPD yang nanti akan teman-teman kerjakan. Seperti itu. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama, Eliska. Ada lagi yang ingin bertanya?
Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, silakan. Tidak. Tidak. Ya, silakan Zaki. Zaki Tidak ada, Fatur, Pak. silakan. Tidak ada. Oh, nggak ada. Yang Ketua lain? kelas siapa ketua kelas ini? Deo. Kelasnya tidur, Deo Pak. Rizky Ananda, Pak. Ya, Kak. Ketua kelasnya, Pak. Ya, Deo, nggak nanya. Ayo nanya, silakan. Hah? Karena kamu ketua kelas, maka kamu harus nanya. Bercanda Deo ya, bercanda ya. Baik, teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada bisa di-share itu ya Pak, modulnya. Oh iya, silakan Kananda. Ya, jadi teman-teman seperti ini ya untuk LKPD atau modul yang akan teman-teman kerjakan. Di sini sudah tersedia topik kegiatannya yaitu hukum kedua Newton. Nah, nanti di sini teman-teman sudah diberikan arahan juga atau langkah kerjanya seperti yang tadi saya simulasikan ke teman-teman. Teman-teman bisa mengakses laman web ini atau teman-teman bisa ketik aja di search browsernya Pet Colorado atau dengan laman web yang sudah dijelaskan oleh Pak Martin. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengikuti langkah yang kedua yaitu dengan mengklik 4 icon yang tadi sudah saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa klik bagian motion atau gerak. Nah, nanti teman-teman melihat tampilan seperti ini. Tampilan yang teman-teman lihat juga tadi yang saya share screen. Nah, kemudian teman-teman mengikuti saja semua langkah percobaan yang sudah tertera di dalam modul ini. Nah, ini untuk bagian A yang saya jelaskan pertama, di mana masanya itu sama. Teman-teman bisa menggunakan benda yang lain ya, tidak harus dengan peti atau tidak harus dengan pria dewasa tadi. Teman-teman bisa menggunakan saya mau coba yang lemari gitu, atau saya mau menggunakan yang anak kecil, perempuan itu juga tidak masalah gitu, dikembalikan lagi ke teman-teman. Nah, selanjutnya untuk nilai gaya terapan ya atau gaya yang diberikan, teman-teman bisa merubahnya setiap di percobaannya gitu. Yang tadi saya gunakan 50 gitu atau 53, nanti yang kedua saya gunakan 83 gitu. Nanti itu dikembalikan lagi ke teman-teman untuk pengulangannya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa menjawab 2 pertanyaan dari percobaan yang pertama tadi. Di sini apa yang terjadi dengan perubahan nilai kecepatan saat teman-teman meningkatkan jumlah gaya yang diterapkan pada item yang teman-teman pilih. Nah, yang kedua, apa yang ditunjukkan pengamatan ini tentang hubungan antara gaya eksternal yang diterapkan dan percepatan benda. Kedua pertanyaan ini bisa teman-teman analisis berdasarkan simulasi atau percobaan yang teman-teman lakukan. Nah, yang kedua, untuk yang kedua masih sama langkah percobaannya, tetapi di langkah kedua ini teman-teman mengubah nilai masanya atau mengubah benda yang teman-teman gunakan dengan catatan gaya yang teman-teman berikan itu sama atau konstan. Misalnya kalau di modul ini adalah 50 Newton gitu. Nah, nanti teman-teman lihat atau teman-teman tinjau dengan waktu yang konstan juga, waktu yang sama di setiap percobaannya. Misal teman-teman menggunakan selama 5 detik, atau 10 detik, atau 15 detik, gitu. Nanti teman-teman kerjakan sesuai LKPD. Nah, untuk yang percobaan kedua ini,
Bisa lihat, teman-teman lihat di tabelnya ya. Ini ada barang itu ada anak, peti, manusia, tempat sampah, sama kulkas gitu. Ini kan masanya berbeda, kecepatan awalnya sama. Karena benda yang teman-teman gunakan itu diam, dari awalnya itu diam, atau nol kecepatannya. Nah, nanti di sini teman-teman lihat, ini menggunakan gaya 50, atau ntar teman-teman menggunakan gaya 10 Newton. Itu kembali lagi ke teman-teman. Nah, nanti sama seperti yang di bagian A, di bagian B itu juga terdapat pertanyaan. Yang pertama itu terkait bagaimana nilai kecepatannya ketika masanya itu divariasikan, terus variabel apa aja yang dapat teman-teman manipulasi dan simulasi ini. Seperti itu. Nah, terus nanti teman-teman bisa kaitkan dengan konsep yang teman-teman sudah pelajari gitu. Jika masa konstan, maka percepatan seperti apa gitu. Jika gaya yang diberikan itu konstan, maka percepatannya seperti apa. Baru teman-teman berikan kesimpulan di akhir dari setiap percobaan yang teman-teman lakukan. Seperti itu teman-teman. Apakah bisa dipahami sampai penjelasan di sini? Bisa, Bu. Atau ada yang ingin tanyakan terkait modul? Kan nanti modulnya dikasih kan ya? Iya, dikasih. Oh iya, oke. Ada lagi yang ingin tanyakan teman-teman? Nanti dikasih gratis dari Kananda nanti. Sedikit Kananda mungkin, ya. Jadi teman-teman, memang teman-teman belum pernah, ya, belum pernah masuk, bukan belum pernah ya, pernah tapi mungkin belum pertemuan awal gitu dengan Bu Ilsa gitu ya. Untuk materi yang awal, untuk materi besaran satuan. Tapi ya, nah inilah teman-teman ya, di SMP beda dengan di SMA, apalagi sekarang di era pandemi teman-teman, tentu kita harus apa ya, lebih proaktif ya, lebih proaktif, lebih apa namanya, ada inisiatif untuk belajar sendiri ya gitu ya. Jadi nanti sengaja teman-teman kami berikan nanti modulnya, teman-teman secara berkelompok nanti bekerja, ya, teman-teman diskusi, ya, bekerja sama, berdiskusi di situ, lalu kemudian apa namanya bereksplorasi di dalam aplikasi pad-nya itu, ya, nah supaya nanti teman-teman bisa menghasilkan apa namanya hasil yang maksimal, ya. Tentu selain itu teman-teman juga nanti harus apa? Harus membaca literatur lagi. Ya, nah ini saya yakin percaya teman-teman sudah beli kan ya buku fisika kelas 10 sudah ada kan Bilsa ya? Saat ini untuk distribusian buku yang dari perpus belum Pak, insya Allah nanti setelah PPKM baru dibuka. Oh belum, oke. Kalaupun nggak ada buku, saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah melek teknologi, ya. Nah tinggal search di Google itu ya, hukum Newton, materi hukum Newton itu tinggal dibaca. Ya, nah nanti teman-teman silakan hubungkan ya dengan LKPD yang telah kami bagikan. Begitu ya teman-teman ya. Anda ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi teman-teman. Oh ya, mohon maaf sekalian itu di chat Zoom itu sudah ada presensi ya. Presensi, teman-teman silakan isi presensinya. Kalau nggak isi presensi nanti nggak diganti uang pulsanya ya Kak Nanda ya. Jadi ada pergantian uang pulsa teman-teman ya. Kalau teman-teman isi chat ini. Ya Zaki udah senyum-senyum tuh Bu Ilsa. ya, tapi nggak banyak ya. Tapi ada pergantian pulsa, ada pergantian untuk internet hari ini teman-teman, tapi nggak banyak. Ya, makanya silakan teman-teman ya, mohon diisi presensinya itu. Kemudian ini saya sampaikan juga untuk link apa ya, monitoring evaluasi ya. Ini di chat saya sampaikan juga untuk angket monitoring evaluasi teman-teman. Silahkan diisi ya. Nanti yang nggak ngisi tinggal saya bilang sama Bilsa, ini orangnya nggak ngisi nih.
Baik, Kananda, gimana Bu Ilsa? Bu Isti? Sudah jam 11.30. Mungkin untuk yang terakhir, Pak, Ya. ini teman-temannya ada yang mau ditanyakan lagi atau Oh, ya. tidak terkait modul atau simulasi, karena kan sebentar lagi juga akan menjelang Jumatan. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait modul atau simulasinya? Atau sudah cukup semuanya gitu, baik penjelasan, modul, dan sebagainya? Gimana teman-teman? Deo? Sepertinya nggak ada, Kak. Udah cukup paham. Cukup paham ya, Deo ya? Baik. Saya pikir juga teman-teman yang lain juga cukup paham ya. Karena tadi Kananda sudah mengulang-ulang penjelasannya. Ya, sudah lengkap juga penjelasan Kananda. Nanti teman-teman kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di grup ya. Nah, grup WA nanti kita mungkin buat grup WA kali ya. Bilsa gimana Bilsa? Apakah menggunakan grup WA kelas atau membuat grup WA baru Bilsa? Karena banyak informasi Pak dari sekolah, kayaknya kalau bisa aja mungkin grupnya. Oh gitu, jadi buat grup baru lagi gitu ya? Nanti Kalau bisa sudah selesai acara ini kita sama buat. Deo. Ya? Ya Deo, atau nanti bisa dipandu sama ketua kelas sama wakilnya Deo sama Farhan, nanti minta tolong nih untuk. Oh ya, atau gini aja Bu Ilsa, mungkin untuk pembuatan grup WA saya yang buat ya, kemudian Bu Ilsa mohon di-share ke grup kelasnya untuk masuk ke grup itu. Gitu ya. Oh iya, baik Pak. Nanti besok teman-teman akan kami bagikan per kelompok ya. Jadi ada 7 kelompok ya Bu Ilsa ya, karena ada 36 siswa. Ada 7 kelompok nanti yang akan kami bagi. Nah, besok teman-teman kami nanti kami bagikan modulnya, kami bagikan LKPD-nya tadi. Nah, besok teman-teman sudah bisa bekerja ya. Kemudian dikumpulkan hasilnya seperti itu. Ya. Nah, untuk teknis bagaimana teman-teman nanti berkoordinasi dalam kelompok itu silakan, bebas ya. Itu maunya Deo sama Eliska sama siapa, teknisnya gimana, ya mau ketemu via WA atau mau via Zoom ya untuk mengerjakan kerjaannya itu silakan, bebas ya. Yang penting nanti kami dari tim pengabdian itu mendapatkan hasil pekerjaan teman-teman semua ya, yang kemudian nanti akan kami evaluasi ya, akan kami berikan nanti hasilnya ke Bu Ilsa. Seperti itu teman-teman. Baik, Kananda, saya pikir cukup ya Bu Isti ya, mungkin ada yang ingin mau disampaikan Bu Isti, silakan. Cukup Pak Martin, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Udah itu aja Pak Martin. Baik Bu, baik. Kita mungkin ada mungkin. Ada Pak, udah cukup. Cukup jelas ya Bilsa ya. Baik, teman-teman ya, terima kasih kepada kelas 10 IPA 2 yang telah hadir ya, yang telah memperhatikan, yang telah mengikuti dari awal sampai akhir ya kegiatan PKM ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ya itu bermanfaat bagi teman-teman semua, tentu tidak hanya untuk kegiatan ini ya, tetapi juga untuk keberlanjutan sampai teman-teman nanti tua ya, sampai tua nanti ya, ingat terus PET simulation. Begitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf ya. Saya kembalikan ke Kak Nanda sebagai MC. Ya baik, terima kasih untuk Pak Martin, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman kelas 10 MIPA 2 yang sudah memberikan perhatiannya terhadap penjelasan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya tutup penjelasan saya. Mungkin kita tutup dulu ya Pak kegiatan hari ini, nanti dilanjut dengan sesi dokumentasi bersama. Kami selaku dari tim pengabdian mengucapkan terima kasih banyak untuk SMA Negeri 80 Jakarta, untuk Bu Ilsa selaku guru bidang, dan sampaikan terima kasih juga dari kami Bu untuk Ibu Dharma
dan Kepala Sekolah SMA Negeri 80. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi pada kesempatan hari. Terima kasih. Baik, saya pandu ya untuk slide pertama. Ya. Sudah. Kemudian untuk slide yang kedua. Sudah. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Ilsa. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya. Sukses selalu Bu Makasih Bu. Ilsa. Ya, Oke, makasih terima Bu. kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nanda, terima kasih teman-teman. Teman-teman Jenet ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, bisa dipersilahkan untuk live dari room. Makasih Kak Nanda, makasih Pak Sama-sama, makasih Bu Ilsa. Ya. Terima kasih juga Pak Martin. Ya, Kananda, terima kasih. Kananda, Pak. terima kasih ya. Ya Pak. Ya Pak. Nanti Kananda ini mohon di ini ya. Mohon dicek nanti ya. Ada waktu nggak? Iya Pak. Untuk ngecek apa Pak? Hasil dari siswa-siswanya. Sambil juga nanti dipantau di grup. Oh iya boleh. Kira-kira deadline-nya Pak? Besok kan mereka mengumpulkan ya. Mengumpulkan. Nah, paling ya hari Minggu atau minggu depan lah, nggak apa-apa hasilnya. Atau enggak, saya mau laporan ini Nanda soalnya 23, 24, 25, 25 tuh hari Senin ya Nanda ya? 25. Hari Minggu ya Nanda? Pak. Ya, hari Minggu lah minimal ya. Ya, dikoreksi aja. Ya. Ya, Pak. Yang penting mereka mengerjakan gitu kan, ada hasilnya gitu. Bisa menganalisa dari hasil percobaan mereka, itu cukup lah. Ya. Itu ya Nanda ya. Terima kasih Nanda ya. Iya, sama-sama. Nanti dikirim ya. Sama-sama, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.